Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih masih hadir di sini di live YouTube di YouTube channelnya L'Oreal Indonesia. Saya udah nggak sabar untuk share kepada teman-teman semua bahwa hari ini saya akan share tentang guntingan ala Korea. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menggunting guntingan ala Korea. Yang pertama adalah kita harus membuat pola yang benar. Yang kedua, kita harus bisa membuat guntingan poni ala Korea. Dan juga yang ketiga, kita harus bisa menggunting texturizing. Texturizing juga ala Korea, ada sedikit perbedaan dengan texturizing ala Jepang. Tapi yang terakhir, kita harus bisa bagaimana men-style atau feel-nya untuk mendapatkan guntingan ala Korea dengan maksimal. Oke. Saya yang pertama, kita masuk ke pola guntingan. Pertama kita sectioning dulu. Sectioning yang saya pakai kali ini adalah U-section. Teman-teman bisa lihat. U-section. Seperti ini. Lalu setelah kita tentukan U-section-nya. Oke. Kita akan mulai membuat perimeter. Oke. Kita buat perimeternya teman-teman. Perimeternya adalah square. Kita bentuk square mengikuti bentuk kepala. Untuk menggunting perimeter seperti ini, kita hanya menggunting rata saja ya. Gunting rata. Mengikuti bentuk kepala. Seperti ini. Oke. Ya. Setelah kita gunting, kita cek balance-nya. Kita cek balance-nya. Oke. Langkah yang kedua adalah kita buat layering-nya. Kita udah mulai layering, teman-teman. Kita mulai dari belakang, profile. Oke. Oke. Kita buat profile. Seperti ini. Teman-teman, guntingan sekarang itu bagian bawahnya cenderung berat. Jadi, pada saat kita tarik distribusi seperti ini, kita pisahkan dulu agar kita pastikan bawahnya tetap berat. Lalu kita gunting dengan elevasi graduasi. Seperti ini ya. Lalu kita mulai ke samping dengan diagonal section. Diagonal section. Seperti ini. Tetap dengan graduasi. Oke. Agak diagonal teman-teman. Distribusinya adalah 2:1, 3:2, dan seterusnya. Untuk elevasi di sini jangan terlalu rendah. Karena untuk rambut panjang, jika elevasinya terlalu rendah, dia terlalu berat. Ya. Hingga ke belakang telinga. Seperti ini. Oke. Lalu untuk di bagian depan, kita over direct semua ke belakang telinga. Over direct semua ke belakang telinga. Graduasi. Mengikuti guideline yang sudah kita buat. Oke, as simple as that. Kita lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Ya, kita sudah dapat guideline-nya tadi yang pertama. Tetap dengan diagonal. Ya. Graduasi. Ya, dengan graduasi teman-teman. Oke. Yes. Oke. Lakukan
Melakukan hal yang sama, 2 ke 1, 3 ke 2. Di sini, distribusinya tidak terlalu square, tapi juga tidak terlalu round. Karena untuk guntingan Korea, dia adalah gabungan antara look Eropa dan look Jepang. Kalau Jepang guntingannya lebih sering menggunakan shape-nya itu round, sementara kalau Eropa lebih sering menggunakan shape-nya adalah square. Maka dari itu, kalau Korea adalah gabungan di antaranya, makanya dia tidak terlalu round dan juga tidak terlalu square. Bagian samping sama, over direct semua ke belakang telinga, teman-teman. Seperti ini. Mengikuti guideline yang sudah kita buat. Yes. Selanjutnya, kita mulai ke bagian crown area. Ya. Pertama, kita buat dulu adalah radial. Ya. Di sini, kita akan buat round shape di bagian atas. Lalu kita distribusi 90 derajat. Mulai dari patokan terakhir, 1, 2, 3, ya. Sehingga kita mendapatkan hasil yang round. Oke. Lalu kita pivoting. Oke. Pivoting. 1, 2, dan sampai ke belakang telinga. 1, 2, 3. Oke, kita lakukan hal yang sama juga di sebelah kanan. 90 derajat, mengikuti bentuk kepala. Sampai ke belakang telinga, teman-teman. Pivoting. Kita ikuti guideline yang sudah kita buat. Ya, kita sudah dapat shape di bagian belakang. Round. Volume. Lalu kita masuk ke bagian depan. Oke. Dari guideline yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita bagi dua. Karena tadi di bagian bawahnya kita over direct, maka kita lakukan hal yang sama di bagian atasnya juga kita over direct. Pertama kita buat dulu round. Kita ambil over direct semua ke belakang telinga. Fungsi dari over direct ini, selain juga dia menghasilkan direction atau arah rambut yang ke depan, juga untuk mengatasi rambut-rambut yang di bagian depannya dia tipis. Jadi pada saat kita over direct ke belakang, di bagian depan tidak terlalu banyak tergunting, maka dari itu depannya terlihat lebih tebal. Ya. Jadi pada saat kita mendesain guntingan itu juga kita harus bisa melihat kondisi rambut, ya. Untuk rambut tebal seperti apa, untuk rambutnya tipis seperti apa. Di situ kita bisa mendesain. Oke. Lakukan hal yang sama, over direct semua ke belakang telinga. Yes. Oke. Setelah kita over direct, ya. Di sini baru kita akan menentukan bagaimana kita membuat poni, ya. Nah, poni ini adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Poni itu bisa menentukan berhasil tidaknya kita membuat guntingan ala Korea. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita tentukan dulu sectioning poninya, ya. Section poni, nanti saya akan jelaskan. Kita buat dulu section poninya. Oke. Ya. Oke.
Teman-teman, section poni adalah seperti ini. Patokannya adalah mulai dari profil di depan sampai ke radial ini, setengahnya. Mulai dari titik ini dan titik depan di recession area. Oke. Lalu kita mulai bagi menjadi, kita bagi menjadi 5, teman-teman. 1, kita jepit dulu. Saya akan jepit dulu biar teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya, ya, lebih mengerti. Kita buat pivoting, teman-teman, ya, pivoting di sini. Kita buat pivoting seperti ini, ya. Oke, teman-teman, di sini kita udah dapat 5 section, ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Di bagian tengah, pertama kita buat patokannya dulu. Poninya mau seberapa panjang, ya. Untuk membuat patokan, kita bisa mulai poni itu, ya, mulai dari alis, dari mata patokannya, bisa mulai dari hidung, bisa mulai dari mulut, hingga bisa mulai dari dagu, ya. Jadi juga jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, dia hasilnya tidak terlalu kelihatan. Kali ini saya akan mulai dari sekitaran mulut. Oke. Saya akan mulai menggunting. Ya, saya mulai dari sini, lalu kita bagi 2, teman-teman. Kita bagi 2, kita pisahkan, kita mulai lepaskan section yang pertama, yang kedua tadi. Oke, di sini kita lihat prinsipnya adalah, teman-teman, guntingan poni core-nya selalu mulai dari pendek, makin ke samping makin panjang. So, sekarang patokannya adalah gunting rata, diagonal, dan slide. Oke. Yang kedua adalah diagonal, seperti ini. Oke, natural fall. Lalu kita bagi, kita sisipkan, kita lepas sectioningnya. Yang ketiga adalah slide. Ya, ingat natural fall tidak ditarik ke depan, tidak tarik ke belakang, tapi sisir natural fall. Oke, dari sini, oke, biar jelas nih teman-teman. Baru kita slide dari belakang. Dari titik yang paling panjang kita slide. Oke. Dari sini kita lakukan yang di sebelah kanan. Oke. Ya. Kita pisahin dulu ya, teman-teman, biar nggak pusing. Nah, kita yang udah kita gunting. Seperti ini. Ya, lebih clear juga. Kita bukan section yang pertama. Oke. Sectionnya kita buka. Ya, di sini adalah pivoting. Ya. Kita pisahkan dulu yang terakhir. Oke. Kita mulai dengan yang section kedua. Prinsipnya sama. Yang kedua adalah diagonal. Oke. Diagonal, teman-teman. Ya. Kelihatan? Nah. Ingat kita titik yang diagonal. Kita pisahin lagi, teman-teman. Nah, ini akan menjadi patokan. Natural fall. Oke, lalu kita gunting. Slide. Slide, 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 slide. Oke, dari sini, teman-teman. Kita bisa lihat, ya. Ya, prinsipnya tadi rata, diagonal, slide, ya. Lalu kita mulai di U section tadi, ya.
Kita mulai U section yang tadi, kita turunkan ke bawah. Ya, ingat, tidak ditarik ke depan, tidak ditarik ke belakang, tapi turunkan ke bawah, natural fall. Kita ingat dari titik yang terakhir tadi, yang paling panjang, kita slide lagi. Kita turunin lagi, yang atas, ada yang overlap, kita slide lagi, teman-teman. As simple as that. Oke? Nah, kita lakukan hal yang sama. Di sini, ya, U section. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung komen di bawah, teman-teman ya. Biar nanti kalau ada yang nggak ngerti, bisa saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita slide. Kita turunin, slide. Ya. Nah, teman-teman di sini, kita sudah dapat hasilnya. Ya. Oke, apakah sudah selesai? Kita lihat di sini. Kita lihat teman-teman, shape-nya dia sudah terbentuk ya. Shape-nya udah kebentuk, tapi di sini masih kaku. Ya, di sini masih kaku. So, yang kita lakukan adalah, ya, shape-nya udah lihat, belakangnya udah ada volume. Kita ambil atas. Oke, biar lebih jelas teman-teman. Kita ambil bagian atas, profile. Patokannya ada 2. Oke. Yang pendek bagian depan sama yang paling panjang di bagian belakang. Tapi nggak literally kita sambung, kita hanya slide. Kita slide saja, teman-teman. Slide. Lalu kita ambil lagi square. Kita angkat, patokannya tetap sama. Ingat, hanya di slide saja, kita nggak sambung literally karena akan jadi kaku. Ya, ini karena gini teman-teman, prinsipnya guntingan Korea itu antara poni dan pola guntingan yang sudah kita buat adalah 2 hal yang berbeda. Kita tidak boleh mengganggu satu sama lain, kita hanya nge-slide saja. Ya, kita hanya nyambungin secara natural aja. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, dia udah mulai nyambung. Lalu kita lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Ya, ingat patokannya yang paling panjang di belakang sama paling pendek di bagian depan. Kita slide. Ya, slide. Ambil lagi, slide. Oke. Sampai tidak dapat. Seperti ini. Oke, di bagian belakang kita sambung. Kita sambung seperti ini. Iya, kita sambung saja, kita point cut, di point cut. Kita tidak menyambung garis yang udah kita buat di belakang. Ya, kita hanya blending sedikit. Oke. Teman-teman, bisa lihat hasilnya. Sekarang kita sudah lihat hasilnya. Dia udah lebih lembut, sudah bisa lebih nyambung. Di bagian sampingnya udah bisa nyabat. Teman-teman udah bisa lihat. Ya, guntingan ala Koreanya sudah mulai kelihatan, tapi lihat, dia masih berat di sini. So, selanjutnya saya akan melakukan texturizing. Teman-teman, ini adalah guntingan yang sudah saya gunting dengan metode yang sama. Ya. Oke. Pengambilan, oke, ada yang bertanya pengambilan awal berapa senti? Mungkin panjangnya ya. Kalau ini tergantung selera, ya. Tergantung selera, kita nggak bisa tentuin. Untuk guntingan yang saya gunting adalah sekitar medium ya, medium style. Ya, dia nggak terlalu panjang, medium style. Oke. Saya bisa lanjutkan. Oke, ini hal yang paling penting. Bagaimana nyambungin bagian poni ke bagian samping. Itu prinsipnya adalah kita gunting mulai dari pendek, diagonal, slide. Jadi memang poin itu yang harus kita kuasai, teman-teman. Jadi ada 3 step, ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Poninya kita bagi 5 dulu.
Setelah itu baru kita gunting rata diagonal slide. Itu kuncinya. Oke, teman-teman. Pertama, sebelum kita lakukan texturizing, kita tentukan dulu sectioningnya. Dia ada 3 bagian. Yang bagian pertama adalah kita menentukan tebal tipisnya parameter yang kita inginkan. Jika kita ingin parameternya adalah tipis, kita menggunakan gradasi. Ya, tapi kalau kita mau bagian bawahnya tebal, kita gunakan layer. Di sini saya mau bagian bawahnya agak tebal, jadi kita aplikasikan internal layer, kita mulai dari pangkal. Oke, kita juga harus lihat teman-teman, tebal tipisnya, rambut, kalau dia sudah tipis, jangan terlalu banyak diambil. Oke, kita mulai dari pangkal, layer. Ya, kalau texturizing, yang sudah kita gunting, jangan kita gunting lagi. Jadi kita adalah sectioning yang kita gunting adalah sectioning yang berbeda. Oke, dengan layer kita mempertahankan ketebalan di bawah. Untuk di bagian tengah, di sini kita menentukan volumenya. Mau volume atau less volume, gitu loh. Di sini kita bisa mengontrol di situ. Di sini saya ingin menghasilkan volume kita, maka saya masukkan graduasi, internal graduasi, atau inner gradation. Ya, kita mulai dari tengah, gradasi. Kita lihat juga kontrol ketebalannya. Ya. Bagian mana? Karena kita tadi kita round, jadi sebenarnya bagian tengah sama bagian atas kurang lebih panjangnya akan sama. Ya. Jadi dia tidak menutup yang bawah karena yang ini sama yang ini kurang lebih panjangnya sama. Ya. Oke. Yes, silakan. Oke, pertanyaan bagus sekali teman-teman. Dari siapa? Oke, terima kasih ada pertanyaannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak ada yang salah antara texturizing Korea dengan texturizing Jepang. Prinsipnya saja yang sedikit berbeda, ya. Kalau Jepang, dia look-nya berbeda dengan Korea. Korea cenderung gabungan antara Eropa dengan Asia. Jepang lebih suka yang cute. Maka dari itu, guntingannya atau texturizingnya mereka lebih senang yang tipis, ya. Kalau guntingan texturizingnya lebih banyak, tampilannya dia lebih cute. Kalau Korea, dia tidak terlalu suka yang terlalu tipis, ya. Dan juga metodenya juga sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Bagaimana menganalisa klien, terus bawahnya nyamuk apakah hanya lurus? Good question. Bagaimana menganalisa rambut klien? Tentunya teman-teman sebelum kita mulai menggunting kita harus konsultasikan dulu. Apa yang harus kita konsultasikan? Ya itu tadi termasuk kita lihat bentuk mukanya, kita lihat jenis rambutnya, teknik apa yang harus kita yang cocok yang bisa kita terapkan, dan itu semua kita bisa analisa pada saat sebelum kita gunting, pada saat pertama kali tamu datang, itu kita bisa cocokkan semua. Sama halnya juga pada saat kita coloring, ya itu juga kita bisa lakukan. Semuanya ada di situ, ya. Lalu apakah ini hanya bagus untuk rambut lurus? Sesuai dengan orang-orang Korea ya, karena dia lebih banyak rambutnya, tekstur rambutnya adalah lurus, memang ini didesain untuk rambut yang lurus. Bukan berarti rambut keriting nggak bisa menggunakan texturizing ini, akan tetapi penanganannya yang sedikit berbeda, gitu ya. Orang-orang Korea sendiri, untuk rambutnya yang keriting, mereka cenderung lebih suka dilurusin dulu, dismoothing dulu, mereka menyebutnya dengan magic volume, ya, karena memang metode ini memang bagus untuk rambut yang lurus, seperti itu. Thank you.
Oke, kita mulai. Kita lanjutkan lagi teman-teman di bagian atas. Kita sudah mulai di bagian atas. Ya, sekarang kita akan lakukan directioning. Ya, Korea, teman-teman harus tahu adalah dia harus arahnya sesuai. Ya, stylenya tuh harus dapat gitu loh. Ya, dia selalu depan, arahnya ke depan dulu, ke belakang, ya. Jadi poninya ke depan, sampingnya ke belakang, bawahnya ke depan. Jadi selalu seperti itu, ya. Dan kurang lebih selalu seperti ini. Nah, kita bisa arahkan di bagian sampingnya ke belakang seperti ini. Oke. Dengan parting diagonal backward. Titiknya harus benar teman-teman, karena kalau titiknya kita salah, itu hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Seperti ini. Di bagian belakang, karena di bagian samping, ya teman-teman lihat, arahnya ke samping. Di bagian belakang, arahnya ke depan. So, yang saya lakukan adalah diagonal forward. Saya mulai dari atas ke depan. Oke, seperti ini. Lalu di bagian pertemuannya antara ke belakang dan ke depan, kita bisa tambahkan lagi. Seperti ini. Oke, teman-teman, pada saat texturizing, teman-teman juga bisa menggunakan gunting penipis atau pun gunting biasa. Jadi nggak harus gunting yang khusus texturizing. Ya. Asal teorinya kita benar, semua gunting kita bisa pakai. Ya. Kita mulai lagi di bagian depan, teman-teman. Ya. Memang untuk texturizing ini harus dipelajari di hari yang berbeda ya. Maksudnya kita harus benar-benar fokus karena memang tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ingat, saya ingin ke belakang. Arahnya seperti ini. Oke. Mulai dari tengah sampai ke bawah. Kita lihat, kita kontrol yang sudah tipis, jangan ditipisin lagi. Kita lihat, kita sambung di bagian bawahnya. Seperti ini. Hingga benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama di bagian belakang. Ya. Arahnya ke depan, jadi diagonal forward. Ya. Mungkin ada beberapa teman-teman, ada yang tidak terlalu paham dengan sebutan-sebutan atau terminologi. Ini juga sangat penting teman-teman, agar kita punya visi yang sama. Pada saat saya menjelaskan, teman-teman sudah mengerti apa itu semua. Oke? Ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat lagi, kita cek bagian atasnya. Ya. Ingat, teman-teman, stylingnya juga harus tahu, harus pas. Kita harus tahu feel-nya. Karena sangat berbeda sekali. Even cara mereka blow drying juga berbeda dengan cara nge-blow kita. Nah, ini juga kita bisa harus pelajari bagaimana cara styling dan blow drying-nya juga. Oke? Saya rasa cukup. Kita bisa cek-cek lagi jika ada bagian-bagian yang sekiranya kurang. Question, silakan. Betul, teman-teman, texturizing itu memang texturizing itu ibaratnya ya, kalau kita membuat pola itu kita mengerjakan di bagian luarnya. Texturizing itu mengerjakan di bagian dalam rambut, ya. Memang tidak sesimpel yang dibayangkan, akan tetapi memang itu banyak teorinya dan pada saat terakhir kita mempelajari teknik texturizing di Korea sendiri, kita butuh waktu
3 hari berturut-turut. Itu pun sebenarnya harusnya 5 hari. Jadi sebenarnya banyak materi yang harus dipelajari, tapi kurang lebih penjelasannya adalah itu. Texturizing adalah menggunting di bagian dalam rambut. Oke? Texturizing selalu prinsipnya adalah mengerjakan di bagian dalam. Jadi di bagian luar bisa, tapi tidak terlalu berpengaruh banyak. Ya. Jadi again, texturizing itu prinsip dasarnya adalah teman-teman pertama kita menentukan tebal tipis parameternya. Jadi bagian bawah kita tentukan dulu apakah mau tebal atau tipis. Yang kedua kita mengontrol volume rambut, ya. Kita mau misalnya rambutnya dia ngembang, kita bisa less volume dengan menggunakan teknik texturizing. Lalu yang ketiga kita bisa menentukan directionnya, ya. Kita tentukan directionnya, kita mau directionnya ke depan atau ke belakang. Dan semua itu kita bisa kombinasikan di wilayah-wilayah rambut, ya. Oke. Itu adalah paling dasar, internal layer dan internal gradation. Atau kita sebut sebenarnya inner layer dan inner gradation. Inner layer itu untuk membuat volume rambut menjadi lebih flat atau lebih tipis, ya. Jadi kalau kita ketemu rambut yang tebal, kita mau lebih tipis, kita bisa menggunakan inner layer. Lalu inner gradation adalah untuk menentukan mengontrol volume rambut agar dia bisa lebih tebal, ya, seperti itu. Itu adalah dasarnya. Tapi juga kita harus tahu penempatannya ada di mana. Bisa saja pengertiannya jadi berbeda, ya. Tapi teman-teman, teknik texturizing itu sangat bisa diterapkan oleh di Indonesia karena memang tekstur rambut orang kita juga sangat variatif, ya. Ada yang ngembang, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, dan ini semua bisa ditentuin. Oke, saya akan sedikit mendemokan bagaimana apa itu inner layer dan inner gradation. Oke, inner layer prinsipnya gini, kalau layer itu mulai dari pendek ke panjang. Prinsip layer selalu seperti itu, pendek ke panjang. Ini akan mereduce volume, jadi rambut akan menjadi tipis. Nah, kalau kita inner layer, yang kita gunting adalah titiknya seperti ini. Pendek di atas, panjang di bawah. Pada saat kita gunting, saya menggunakan gunting penipis. Pada saat kita menggunting seperti ini, ya, dia akan menjadi lebih tipis, ya, mereduce. Yang kedua, inner gradasi. Inner gradasi titiknya adalah seperti ini. Jadi posisinya ada seperti ini. Pendek di bawah, panjang di atas. Kenapa menjadi volume? Karena yang pendek, ya, akan menunjang yang panjang sehingga dia menjadi volume. Prinsipnya seperti itu. Jadi, pada saat kita gunting seperti ini adalah gradasi akan menghasilkan rambut yang lebih volume. Itu adalah dua prinsip yang sangat-sangat mendasar sama sekali. Ya, dasar banget. Ini bisa kita lakukan dengan gunting rambut, pakai gunting biasa, asal titiknya sama. Misalnya gradasi seperti ini. Saya pakai gunting biasa, saya seperti ini, hasilnya juga graduasi. Ya, seperti ini juga sama. Jadi banyak juga caranya, tapi teorinya teman-teman harus menguasai. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan?
Nah, oke, ini yang menarik teman-teman. Menarik dari guntingan Korea adalah sekali lagi ada di poni. Saya akan contohkan seperti ini. Ini adalah dua look yang berbeda, ya. Nah, poninya kalau kita ketemu muka yang lebar, ya. Kalau kita ketemu muka yang lebar, kita menentukan titiknya itu lebih sempit di sini. Fungsinya biar apa? Biar lebih menutup mukanya yang lebar, ya. Pada saat ketemu mukanya yang sudah kecil, otomatis kita harus expose. Kita harus buka. Gimana caranya? Kita pada saat pertama tadi menentukan titik poninya, kita lebih dibuka lagi. Ya, jadi ini sangat menentukan yang kita sebut dengan face frame. Sama halnya pada saat coloring. Jadi kita bisa correction bentuk mukanya. Nah, ini yang kita bisa sesuaikan. Dan juga kita menentukan layernya tadi. Kalau kita mukanya lebar, pada saat kita slide, kita jangan slide ke belakang arahnya. Kalau kita slide arahnya ke belakang, itu akan lebih membuka. Kita slide-nya ke depan justru. Dia cenderung lebih nutup. Ya, jadi kombinasinya seperti itu, teman-teman bisa terapkan agar bisa lebih mengkoreksi bentuk-bentuk muka yang kita inginkan. Nah, teman-teman, di sini saya lihat, bisa dilihat, poninya dia tidak terlalu pendek, shape-nya teman-teman bisa lihat, ke depan, ke belakang, ke depan. Jadi selalu seperti itu. Ya, guntingan Korea selalu akan seperti ini. Juga kita bisa lihat, meskipun kita menggunting poninya agak pendek, ya, ini adalah ciri khas dari guntingan Korea, teman-teman. Dia pendek, tapi makin ke samping makin panjang. Ya, ini juga ada prinsipnya sama, cara pengguntingannya sama, tapi mungkin angle-nya sedikit berbeda. Ya, ini juga ada beberapa teman-teman menyebutnya see-through bang, jadi pendek, ya, tapi nggak terlalu tebal. Di sini kita bisa atur dengan texturizing juga, tapi juga bisa atur dengan sectioningnya yang tadi saya bilang. Ya, kalau pengen di bagian depannya tidak terlalu tebal, kita bisa turunkan titik yang tadi di atas. Ya, jadi hasil poninya dia tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak. Seperti itu. Oke. Oh, oke. Untuk penipisan, prinsipnya gini. Untuk penipisan atau texturizing, dibagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian menjadi 3 bagian. Di bagian atas, U-section. Di bagian tengah, keliling. Dan bagian tengkuk. Ya, itu masing-masing sectioning itu mempunyai fungsi masing-masing. Ya, 3 daerah itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang bagian bawah fungsinya untuk mengontrol parameter yang sudah saya jelasin tadi. Yang bagian tengah itu fungsinya untuk mengontrol volume yang tadi. Yang bagian atas itu adalah untuk mengontrol direction. Ya, kalau teman-teman misalnya tanya sama tamu, Mbak, biasanya kalau nyisirnya kemana? Oh, saya sukanya ke belakang. Pasti yang digerakkan adalah bagian atasnya, di bagian sininya, gitu loh. Makanya di bagian sini kita tentukan arahnya. Bagian belakang gimana arahnya, ke depan apa ke samping? Jadi bagian atas fungsinya untuk mengarahkan atau membuat direction. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi yang utama adalah teknik dasarnya yang sudah saya jelasin tadi. Mungkin waktunya saat ini belum cukup. Next time kita akan ketemu. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi, baik itu pola guntingan, texturizing hingga styling. Oke, teman-teman. So, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya L'Oreal Indonesia dan juga subscribe juga di IG saya di Wisnu.Gandara. Jangan lupa teman-teman, mohon like-nya ya. Setelah ini kita akan kembali ke
Indra Tanudharma. Terima kasih sudah bergabung. Stay tune karena setelah saya akan hadir idola saya yaitu Koko Likwang. Beliau akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa hari ini. So teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di live YouTube berikutnya. Bye. Sukses selalu ya.